Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda, menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Astacita, Puspenerbal siap mewujudkan reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Bersama saya, KLK LPU Angga Pramuji. Berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syabana memimpin apel khusus dalam rangka penerimaan sekaligus pembubaran kontingen Poral Puspenerbal tahun 2026 di lapangan Apel Apron Hanggar Lanudal, Juanda. Kegiatan yang dihadiri para pejabat utama Puspenerbal ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh prajurit yang telah mewakili Puspenerbal pada ajang Poral tahun 2026 minggu lalu di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Puspenerbal menyampaikan apresiasi atas dedikasi, semangat juang, disiplin, sportivitas, dan kekompakan seluruh kontingen, serta mengucapkan terima kasih kepada para atlet, pelatih, dan juga tim pendukung atas kontribusinya membawa nama baik satuan. Puspenerbal terus mendorong pembinaan mental dan spiritual personel melalui sosialisasi umroh dan haji dari PT Arminareka Perdana yang berlangsung di Gedung Brahmastra, Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sambutan Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syabana dibacakan oleh Dirpers Puspenerbal, Kolonel Laut Pelaut Dani Ahni Sundani, yang menegaskan bahwa pembinaan profesionalisme harus berjalan seiring dengan pembinaan mental dan spiritual guna membentuk sumber daya manusia yang tangguh, berintegritas, dan juga berkarakter. Kegiatan yang diikuti personel Puspenerbal tersebut menghadirkan Direktur Utama PT Arminareka Perdana, Bapak Haji Rihan Mudzakar, serta Pembimbing Umroh dan Haji PT Arminareka Perdana, Dr. Haji Dev Aryan Yusuf Magister Pendidikan, yang menyampaikan edukasi mengenai umroh dan haji. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan cenderamata dan foto bersama. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal, Kolonel Laut Pelaut Dani Wijanarka, mendampingi Irjenal Laksamana Madya TNI Ahmad Wibisono dalam taklimat awal kinerja dan audit ketaatan Irjenal tahun anggaran 2026 di Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, yang dilanjutkan dengan peninjauan ke sejumlah objek vital termasuk RSAL Dr. Midiato Suratani, Lanudal Tanjung Pinang, dan Shelter CN 235220 MPA. Saat peninjauan di Lanudal Tanjung Pinang, Komandan Wing Udara 1 memaparkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasi penerbangan kepada tim audit Irjenal. Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Wing Udara 1 dalam mendukung fungsi pengawasan serta meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan operasional dan kesiapan personel, Wing Udara 2 Puspenerbal bersama jajaran yaitu Skuadron Udara 100, Skuadron Udara 200, Skuadron Udara 400, Skuadron Udara 600, dan juga Skuadron Udara 800 melaksanakan latihan terbang malam sebagai bagian dari program pembinaan kemampuan penerbangan TNI Angkatan Laut. Latihan tersebut juga melibatkan KRI Prabu Siliwangi 321 dari Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada 2 sebagai bentuk sinergitas dan interoperabilitas antara unsur udara dan kapal perang dalam mendukung kesiapan operasi TNI Angkatan Laut. Komandan Wing Udara 2, Kolonel Laut Pelaut Oscar Johannes Novi, menegaskan bahwa latihan terbang malam merupakan bagian penting dalam membangun profesionalisme prajurit udara yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi dinamika tugas modern. Selain meningkatkan kemampuan penerbangan dan koordinasi antar unsur, latihan ini juga menjadi sarana menguji kesiapan alutsista udara, awak pesawat, unsur kapal perang, serta efektivitas operasi gabungan udara laut
guna mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Usai pelaksanaan Gladi Tugas Tempur atau Glagaspur U3 yang berlangsung selama 2 hari, Komandan Wing Udara 3 Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar secara resmi menutup rangkaian latihan melalui kegiatan evaluasi dan briefing akhir di ruang rapat Mako Wing Udara 3 yang diikuti secara daring oleh tim pelaksana di Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan latihan sekaligus mengukur kesiapan prajurit dalam mendukung tugas operasional penerbangan TNI Angkatan Laut. Evaluasi diikuti prajurit Wing Udara 3 serta tim Dit-Ops dan penilai kolat penerbal, baik secara langsung maupun daring. Komandan Wing Udara 3 berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kemampuan individu, kerjasama tim, profesionalisme, dan kesiapan operasional satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan operasi pus penerbal. Fasharkan Pesut menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang dipimpin oleh Kafasharkan Pesut Kolonel Laut Teknik Joko Nursanto di Apron Hanggar Lanudal Juanda. Dalam upacara yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan tersebut, dibacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan maksimal demi mewujudkan masa depan generasi penerus bangsa yang cemerlang. Lintas Lanudal. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuaristanto bersama Komandan Wing Udara 1, Kolonel Laut Pelaut Dani Wijanarka berkolaborasi dengan Bandara Raja Haji Fisabilillah menyelenggarakan Tanjung Pinang Runners Gathering yang dirangkaikan dengan launching Fly Navy Runners di Apron Lanudal Tanjung Pinang. Kegiatan ini diikuti sekitar 549 peserta dari 41 komunitas lari serta dihadiri unsur TNI Polri, instansi pemerintah, dan mitra bandara RHF. Komandan Wing Udara 1 secara resmi meluncurkan Fly Navy Runners yang dilanjutkan dengan pelepasan peserta lari menempuh rute 5 km dari Apron Lanudal Tanjung Pinang menuju runway Bandara Raja Haji Fisabilillah dan juga kembali ke finish di Apron Lanudal. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus mencatat sejarah sebagai kegiatan lari yang digelar di kawasan runway Bandara Raja Haji Fisabilillah. Lanudal Tanjung Pinang menyambut kedatangan ratusan skuter rider dalam event Sunset Skuter Parade Chapter 2 tahun 2026 yang diselenggarakan komunitas Armada 1 Skuter di Pos 2 Apron Lanudal Tanjung Pinang. Para peserta memulai perjalanan dari dermaga TNI Angkatan Laut Tanjung Uban dan singgah di Lanudal Tanjung Pinang untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Monumen Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuar, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan komunitas skuter Koarmada 1 yang bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas di Pulau Bintan dan Batam. Puncak kegiatan di Monumen Tugu Sirih dihadiri Pangko Armada 1, Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayuseto, jajaran Forkopimda, serta sekitar 1.500 peserta dari berbagai komunitas skuter. Guna membina kebugaran fisik dan mempererat kekompakan personel, Lanudal Biak menggelar kompetisi futsal intersatuan di lapangan futsal Angkasa. Kegiatan yang diikuti seluruh personel Lanudal Biak ini dibuka secara resmi melalui tendangan pertama atau kick-off oleh Komandan Lanudal Biak, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, dengan melibatkan 5 tim yang bertanding menggunakan sistem grup. Kompetisi ini diharapkan dapat menjaga kebugaran fisik, meningkatkan kekompakan personel, serta menjadi wadah menemukan potensi dan bakat di bidang olahraga futsal. Sebagai bentuk apresiasi, Komandan Lanudal Biak juga menyiapkan penghargaan bagi tim yang berhasil meraih juara 1 dan juara 2.
Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto, memimpin upacara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Lanudal Sabang yang berlangsung di lapangan apel Mako Lanudal Sabang. Dalam amanatnya, Komandan Lanudal Sabang menyampaikan ucapan selamat kepada para CPNS yang telah resmi diangkat menjadi PNS, serta menegaskan bahwa pengangkatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, loyalitas, disiplin, dan profesionalisme. Komandan Lanudal Sabang berharap para PNS yang baru dilantik terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika dan moral sebagai abdi negara, serta mampu bekerja sama secara sinergis dengan seluruh personel militer maupun ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas Lanudal Sabang dan TNI Angkatan Laut. Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firzawan, didampingi Ketua Cabang 3 Gabungan Jalasenas Tripus Penerbal, Nyonya Nila Henok Nasarius Firzawan, melaksanakan entry briefing dan jam komandan yang diikuti oleh seluruh prajurit ASN Lanudal Juanda, serta pengurus Cabang 3 Gabungan Jalasenas Tripus Penerbal, beserta anggota di Aula Gedung Bramastra Lanudal Juanda. Dalam arahannya, dan Lanudal Juanda menekankan pentingnya rasa syukur sebagai landasan membangun mental prajurit yang tangguh dan profesional, serta mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Selain itu, dan Lanudal Juanda mengingatkan seluruh personel agar menghindari gaya hidup hedonisme, perilaku konsumtif, dan ketergantungan terhadap pinjaman online, serta bijak dalam menggunakan media sosial dengan menjaga etika dan kehormatan diri maupun institusi. Di akhir arahannya, beliau mengajak seluruh prajurit dan ASN Lanudal Juanda untuk terus menjaga soliditas, loyalitas, dan profesionalisme dalam mendukung keberhasilan tugas Lanudal Juanda. Demikianlah Fly Navy Weekly News. Saya, KLKLPU Angga Pramuji, dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Cales Viva, Jaya Mahe. Pus Penerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Dharma Jalaka Saputra, Fly Navy.